guys, balik lagi di lucu-lucu video bareng Vanessa dan Clementine tapi terpisah Jarak dan waktu di edisi WFH ya, working from home. Kalau yang kata apa ya, kita kebetulan nonton gini nggak putus-putus kan, Vanessa? Iya, enggak dong. Pokoknya jadi hari ini kita nggak cuma berdua, karena biasanya kita selalu berdua. Hari ini kita kedatangan bintang tamu cuy. Jadi hari ini kita mau ngapain nih Deki Sugi? Tiba-tiba kok kita bertiga? Untuk konten hari ini sebenarnya kita selama edisi WFH ini akan membahas sebuah pandemi global. Tujuannya supaya kita bisa tetap encourage teman-teman yang nonton semuanya untuk stay fresh dan juga stay healthy. Di tiap harinya ini nanti topiknya beda-beda. Ih, ada gluduk, lu denger nggak? Iya, ada apa tuh? Dari rumah siapa itu? Salah. Rumah siapa tuh? Rumah gua. Depok mau hujan, Depok. Iya. Oh, Depok ke Jepang ya? Jepang. Kan tadi kita dari Jepang. Enggak, dari Depok. Oh iya, lanjut. Deki Sugi dari Depok, baik. Depok. Tema hari ini tuh topiknya perihal social distancing. Oke. Berhubungan sama COVID-19, ya kan? Jadi pertanyaan gua untuk Vanessa dan juga Clementine, menurut kalian? Ih, deg-degan ya, udah ada pertanyaan. Ih, ada kuis dadakan, takut. Belajar. Nilai Rp500.000. Iya. Saya. Jadi kalau dari pemahaman kalian tuh social distancing itu apa sih? Social distancing adalah mendistance dari sosial. Goblok banget. Mendistance atau menjauh dari sosial. Jadi lo nggak, anaknya jadi nggak sosial amat gitu loh. Jadi lo di rumah aja, nggak kemana-mana gitu. Kalau versi Clementine gimana? Social distancing menurut Clementine itu adalah yaitu diem di rumah. Sama menjauh dari sekitar kalau perlu lu menjauh selamanya deh. Coy ya, jangan dong. Iya, jangan ya. Mungkin lebih ke ini kali ya, menghindari kerumunan gitu, nggak sih, jaga jarak. Truk aja suruh jaga jarak, masa kita enggak sih? Ih, gue nggak mau disamain sama truk, maaf. Kalau kehidupan sosial akan berkurang, kayaknya enggak deh, mas gue akan sama aja, cuman rasanya akan beda. Kayak gimana gini, rasanya? Rasanya takut. Iya, soalnya kalau misalnya ketemu langsung kan kayak lebih enak. Terus kalau misalnya ngobrol tuh nggak harus nunggu sinyal, kayak lo lebih deket aja gitu, ada physical touch-nya, physical touch kayak gitu, lebih intim, lebih apa ya, lebih enggak, maksudnya lebih apa ya, lebih kayak human aja gitu loh. Kalau misalnya ini tuh kan kayak gitu deh, bingung gue juga jelasinnya. Jadi menurut kalian walaupun namanya social distancing, yaitu memberikan jarak di society, tapi bukan berarti kehidupan sosial lu berkurang. Ya enggak. Sih? Enggak. Iya benar, enggak ngaruh. Karena kalau misalnya lu mainin sosmed gitu ya tiap hari, masih banyak yang bisa pamer, ya nggak sih? Betul. Masih banyak yang bisa sayang-sayangan, masih banyak. Habis itu gimana tuh? Sorry, cannot relate. Oh ya, maaf. temen kita maksudnya. Oh. Iya benar, masih bisa pegangan tangan, masih bisa elus-elus gitu ya, benar-benar. Elus sih kan social distancing. Tahu. Ih, tahu ah. Oh iya, maaf ya. Pakai emote icon. Pakai stiker. Hook gitu. Terus. Oh ya. Terus kalau menurut lu berdua, social distancing yang paling efektif itu gimana? Efektif itu adalah ketika pertama dilakukan secara masif. Jadi nggak cuman sedikit kelompok aja, jadi benar-benar kompak bareng, dilakukan secara masif.
Terus konsisten dalam arti ya lo kalau misalnya social distance itu ya bener-bener lo di rumah, menjauhi kerumunan. Kalaupun memang harus keluar itu ya untuk yang penting-penting aja, misalnya lo harus ke rumah sakit kah, atau lo harus membeli perlengkapan rumah atau membeli persediaan makanan yang kayak gitu-gitu sih. Dan harus prepare juga, jangan kayak misalnya oke, kita social distance tapi kita belum prepare apa-apa, jadi di rumah pas udah nyampe rumah kurang ini kurang itu, jadi ujungnya keluar juga, terus jadi nggak konsisten jatuhnya gitu. Jadi kalau menurut gue kalau mau ada social distance harus benar-benar masif bareng-bareng, terus harus ini anjir tadi gue bilang apa sih, bukan masif, satu lagi bukan prepare, harus bukan prepare, bukan. Udah ganti gue komitmen. Harus masif, komitmen dan prepare. Gue lupa omongan gue sendiri gimana ya gitu dah. Kalau dari gue, kalau dari Clementine itu menurut gue sih kalau mau bareng-bareng yang seperti Vanessa bilang berarti mesti patuh, mesti kompak, kayak satu suara, kayak misalnya yang strata tertinggi kita misalnya Pak Presiden atau misalnya Menteri Kesehatan bilang A ya, semua sampai ke bawah-bawah sampai masyarakat lapisan bawah asik. Harus berat patuh. Iya, maksudnya kita yang lapisan bawah. Iyalah. Iya benar ya. Iya. Oke, jadi bawah berarti harus patuh, harus kayak yuk jalan bareng-bareng ke A, ke tujuan A, ke tujuan B gitu. Nggak boleh yang kayak B, C, D, E, F, G gitu. Iya, jangan kayak lo aja yang social distance, lo kan yang ini, jangan gitu, harus together weekend guys. Iya, together weekend ya, betul sekali. Together jadi tuh. Namanya juga sekali lagi namanya juga pandemi global gitu ya. Global kan berarti semua gitu. Yes, that's jadi right. harus semua berpartisipasi. Iya gitu. Oke. Jadi tadi kalau menurut kalian tuh harus harus diberlakukan secara masif. Habis itu harus punya komitmen. Sama harus prepare. Benar. Yes. Dan kompak. Betul. Iya sih. Betul. Sama betul, ya betul. tadi. Sama harus kayak mikirin, gak cuma mikirin diri sendiri sih, kayak mikirin orang lain juga kan. Prepare-nya itu pasti lu pikirannya tuh lu sama keluarga lo, tapi kan lo juga harus prepare kayak lo gimana tetangga lo, mungkin mereka kesusahan kayak gitu. Gimana nih dari dampak kecilnya dulu aja. Gotong royong cuy. Gotong royong kayak misalnya tetangga lo tuh di sekitar RT lo ada orang tua, ya dibantulah misalnya yang muda-muda atau bapak-bapaknya beliin apa kek, sembako juga kan, kayak kalau misalnya mau nyetoknya sama-sama dipikirin juga sama-sama. Iya, betul. Berarti social distancing itu bukan berarti bikin lu jadi nggak peduli sesama. Sosial, betul. Iya, betul. Namanya kan social distancing ya, bukan egois distancing. Iya. Be smart. Juli. So proud of you. Kita kan dihimbau untuk kalau mau apa-apa di rumah aja kan, karena sekarang lagi social distancing. Tapi maksud gue gimana dengan mereka-mereka yang ternyata kerjanya emang nggak bisa di rumah gitu loh, atau ada urgensi yang mengharuskan mereka untuk keluar dari rumah kayak gitu. Jadi kalau menurut lu berdua ini kan kita berbicara point of view ya, jadi sebenarnya nggak ada yang salah, yang benar selama arahnya positif. Kalau menurut lu berdua, again, efektifnya better gimana kalau memang ternyata harus kayaknya gue nggak bisa deh WFH karena gue berhubungan dengan, maksudnya kayak direct langsung jualan kah atau apa kah gitu. Kalau menurut gue itu sebenarnya jadi kayak efek domino gitu sih. Jadi misalnya gini, untuk kalian yang bisa WFH dan mungkin kantornya untuk sangat memungkinkan untuk WFH, pergunakan WFH itu sebaik-baiknya. Jadi benar-benar lo work from home, jangan kayak malah keluar-keluar. Nanti sehingga
makin banyak orang yang WFH, makin sedikit juga orang yang keluar, dan orang-orang yang kerja untuk publik pun akan makin sedikit juga in touch sama orangnya gitu. Jadi ya itu akan lebih efektif gitu loh. Jadi kayak rentetannya gimana ya, nyambung gitu loh. Jadi itu juga ngebantu ngelindungin orang yang emang in touch langsung dengan publik atau yang memang dia tidak bisa kerjanya dibawa untuk ke rumah, kayak gitu sih. Bener-bener kayak kalau misalnya lo disuruh WFH juga ya udah di rumah gitu. Kalau misalnya nggak urgent banget, misalnya kayak internet rumah lo bagus atau misalnya pekerjaan lo nggak menumpuk banget, mendingan di rumah aja untuk mengurangi interaksi dengan orang lain. Jadi kan si pandemik ini juga ada benang putusnya gitu loh. Jadi dari kita sendiri aja gitu sebagai benang putusnya. Kalau misalnya yang lain kan macam-macam ya, kayak misalnya bank atau asuransi itu kan agak susah ya, kayak distributor gitu kan agak susah buat WFH karena mungkin mungkin karena ya itu mereka nggak mungkin untuk WFH-nya itu ringankanlah yang nggak bisa WFH itu dengan kita yang bisa tuh di rumah aja. Iya betul. Terutama masif. Iya. Terutama untuk yang kerjanya di rumah sakit nggak sih, yang sekarang lagi berjuang banget, yang jadi garda depan. Iya. Bener banget. Kita kan petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, di puskesmas. Bantu mereka sedikit dengan kita diam di rumah untuk meminimalisir kayak penularannya sendiri itu. Jadi dari website ini mereka bilang dari WHO itu rekomend kayak several basic step. Jadi kayak langkah-langkah untuk mencegah penularan si COVID-19. Yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan selama 20 detik. Pakai sabun. Pakai sabun biar bersih. Dan yang kedua itu, kalau batuk atau bersin, tolong ditutup pakai tisu. Dan juga abis itu tisunya dibuang ke tong sampah. Betul. Betul. Atau pakai sikut gini nggak sih gitu? Iya, sikut bagian dalam. Kalau di bagian luar jadinya khusus ya. Jadi gini. Maaf. Ya udah dong. Yuk. Terus yuk. Terus lanjutannya adalah membersihkan objek yang biasa dipegang secara frequent, secara sering gitu loh. Jadi misalnya sering, yang itu sebenarnya tugasnya si cleaning services ya, kalau untuk kayak bersihin tombol lift atau misalnya apa. Cuma dianjurkan juga buat kita yang punya barang-barang pribadi gitu, misalnya kayak jam tangan, handphone sih kalau kita, handphone, laptop. Iya, laptop. Itu banyak juga ya sebenarnya, sering dipegang juga. Iya, benar-benar. Itu, dan selanjutnya adalah stay di rumah kalau semisalnya sakit gitu loh. Jadi kalau feeling unwell, kalau emang udah, kan maksudnya kalau kayak seumuran kita harusnya udah aware lah kapan lo gak enak badan ya. Betul. Jadi sekiranya jangan sampai nunggu udah tumbang banget baru stay di rumah, tapi kalau bisa anticipate sedini mungkin gitu loh. Betul. Dan di sini juga dibilang kalau ada symptoms, kalau ada gejala, tolong langsung kontak health worker, petugas kesehatan gitu. Jadi jangan ngerasa minder atau ngerasa kayak gue punya gejala, malu mau kontak, malu mau bilang gitu loh. Takut ya gitu. Apa gimana. Makanya kita juga nge-encourage teman-teman semuanya ya, jangan pernah takut atau minder. Kesehatan itu yang paling penting. Utama. Ya sih. Benar-benar. Ya betul. Dan ini masih ada lanjutannya. 3 hal yang paling penting supaya untuk prevensi si penularan COVID-19 ini adalah do not touch your face. Jadi jangan menyentuh muka. Betul. Apalagi kalau situasinya lagi nggak di rumah gitu loh. Maksudnya kalau lagi pergi kemana-mana, tolong sering-sering cuci tangan. Kalau misalnya mau ngucek mata, pastikan cuci tangan dulu, tangannya bersih baru ngucek. Terus habis itu
jangan bepergian atau jalan-jalan kalau kalian punya demam atau batuk. Betul. Udah paling bener Betul, di rumah aja. Kalaupun sehat juga udah di rumah aja kan, takutnya Betul. ketularan atau kalian juga bisa jadi carrier. Carrier itu dalam arti kalian yang membawa virusnya gitu loh. Betul. Jadi kalau Karena bisa kan jangan ini. membawa virus. Ya, betul. benar. Karena kan antibody orang tuh beda-beda nggak sih? Betul. Sistem imunnya Iya. orang gitu loh. Hah, Kayak benar. gitu. Karena sebenarnya gue malah kadang tuh concernnya tuh lebih ke arah amit-amit nih. Ini misal ya, gue ternyata positif gitu loh, positif COVID-19. Tapi yang paling lebih gue takutin adalah takutnya gue carrier-nya, tapi gue nggak Iya. kena, ngerti nggak? Nggak sadar. Iya, Iya. itu dia, kita yang nggak sadar kalau misalnya kita tuh ternyata adalah si carrier itu. Itu gue jauh lebih ngeri daripada Lebih ngeri Gua- sih. kayak gitu. Karena Jadi bisa aja kayak gue nularin berapa orang gitu kan. Dalam rumah gue kan ada adik gue, ada Iya betul ibu betul. gue, ada bapak gue. Betul, itu betul banget. Itu sih makanya kalau misalnya sekiranya biar sama-sama enak udah stay di rumah Di kayak rumah, gitu. betul. Terus katanya jangan pakai masker kalau lu Tidak sehat. sakit. Ya. Ya. Kalau kalian tidak sakit jangan pakai masker. Masker. Gitu. Mungkin itu Mungkin. bisa diterapin di luar negara ini sih. Kalau misalnya negara ini tuh gue masih kayak nemuin ada orang batuk nggak pakai masker, waduh, gitu, bersihin hacem di tempat-tempat umum nggak pakai masker kan, ya kita mah yang sehat-sehat aja kan jijai. Iya, Tuh, tolonglah Disini, hal-hal kayak gitu jangan tolong, disepelekan. Kalau lo sakit, mending lo pakai masker. Kalau misalnya sakit terus pengen keluar gitu, pakai Iya. masker Iya. lah. Jadi kita yang sehat juga tuh, terutama kayak nggak jadi ketularan atau nggak jadi jijik gitu loh. Betul. Pertama lo bisa aja nularin virusnya itu. Terus dan juga mungkin daya tahan tubuh lo lagi lemah, lo nggak pakai masker, terus ada apa gitu masuk ke badan lo, amit-amit malah makin sakit kayak gitu. Mending pakai masker deh. Gitu. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya kita sehat nih, terus abis itu kan ini katanya kalau sehat sih nggak usah pakai masker karena kan dikhawatirkannya dengan lo pakai masker itu yang tadinya lo sehat walafiat tapi karena lo kayak benerin pegang Iya, akhirnya kan benar. akhirnya jadi megang kan, terus habis itu kena. Nah kalau menurut gue mungkin bisa kali ya kalau lu sehat tuh nggak usah pakai masker tapi lu bawa aja gitu loh, standby. Ya sih, Just in standby. case. Just in case ternyata di tengah jalan lu bersin hacin jadi bisa langsung make gitu loh. Gitu maksud gua. Udah ada. Tapi kan karena kan gini, sekarang pasti lu nggak bisa bedain kan yang mana yang namanya bersin karena orang lagi flu, bersin karena orang kena debu, bersin karena lu habis ngeliat matahari. Jadi sebenarnya bersinnya bukan sakit, ngerti gak sih? Iya. Jadi kadang bersinnya bukan sakit, tapi karena kayak langsung acing cuma sekali Kayak, itu nggak aduh, kenapa-napa. Iya. Itu kan kilo terus bersin. Tapi yang insecure kan satu renceng. Insecure-nya banyak. Satu. yang insecure tuh banyak gitu loh. Jadi kalau gue rasa sih mungkin prepare aja kali ya kayak yang lo bilang tadi. Betul. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya saran-saran dari WHO yang tadi udah kita bahas juga. Jadi semoga teman-teman dari LLV ini juga bisa memahami ya gitu loh. Iya, Jadi betul. biar kita nggak cuma tampilin kompilasi, kalian tetap bisa ketawa tapi kalian tetap bisa dapat informasi supaya yang ya update dan juga edukasi yang sekiranya bisa diimplement di keseharian kalian sehari-hari bersama Vanessa dan Clementine. Di rumah aja nontonin video Vanessa Clementine, gue usah kemana-mana. Ih, Ya udah kalau gitu topik pembahasan hari ini sampai sini dulu. Iya. Besok kita video call lagi dengan topik yang berbeda pastinya ya. Oke. Oke, kalau gitu Vanessa Clementine silakan ditutup videonya karena saya hanya sebagai mimin. Iya, jadi gitu guys. Jadi Iya. untuk kalian yang maksudnya kan kita udah bahas nih yang tadi itu udah semua Desi Sugi Ega bilang ada nggak kalau versi kalian tuh ada nggak kayak himbauan atau info apalagi yang menurut kalian belum kita masukin di video kali ini, komen aja di bawah ya. Ya udah, Vanessa.
Sekian dulu video call kita kali ini. Sampai jumpa di video call selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa untuk komen, like, share, Like dan subscribe dan juga share video ini. Sampai jumpa LL. di lain waktu. Dadah. 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 Dah.